Selamat malam, Bapak Ibu. Kembali lagi kita bertemu di acara webinar Great Opportunity with Prudential. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu di acara webinar ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Meskipun hari ini weekend ya Bapak Ibu masih meluangkan waktunya. Sembari kita akan melanjutkan acara ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu apa kabar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Saya sehat, saya luar biasa, saya senang. Silakan tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga ini menjadi impian kita yang kita doa-doakan selama ini di acara peluang bisnis di masa new normal. Bagaimana kita mencetak profit yang konsisten naik setiap bulan, bagaimana kita membangun bisnis miliaran dengan tanpa modal, menciptakan aset pasif income. Hari ini, Jumat 23 Oktober 2020 pukul 19.00. Oke, terima kasih Bu Diah, saya sehat dan luar biasa. Semoga terkabul Bu Diah ya. Terima kasih. Hari ini kita bersyukur sekali karena kita dapat kesempatan sekali lagi untuk mendengar bagaimana peluang bisnis di era pandemi ini. Nah, untuk lebih mengenal siapa pembicara pada hari ini, saya akan mencoba menyampaikan siapa profil pembicara pada malam hari ini. Malam hari ini pembicaranya Bapak Kanho. Beliau memiliki background pendidikan sarjana teknik mesin ITS Surabaya. Luar biasa ya kalau lulusan dari ITS ya Bapak Ibu. Beliau juga punya pengalaman sebagai engineer di perusahaan minyak sebagai manufacturing, bagian production, kira-kira begitu. MLM distributor pun dimiliki oleh beliau sebagai pengalaman pekerjaan beliau. Nah, beliau mengawali karir di tahun 2006, sama seperti Bapak Ibu mengawali karir di 2020 tanggal 23 Oktober hari Jumat ya. Beliau juga mengawali hal yang sama. Luar biasanya hanya dalam waktu 6 bulan beliau promosi menjadi unit manager. Setahun kemudian beliau promosi menjadi senior unit manager dan setahun berikutnya beliau promosi sebagai agency manager. Artinya beliau promosi setiap tahun. Hanya butuh waktu 2,5 tahun, beliau sudah ada di posisi puncak. Nah, yang tidak kalah luar biasanya, beliau di tahun 2019, beliau mendirikan Harvest Agency yang ada di Jemur Sari 76 Surabaya. 2 tahun kemudian beliau mendirikan lagi Harvest Agency Mojokerto. Di tahun 2014, butuh waktu setahun saja, beliau mendirikan lagi Harvest Agency Sidoarjo. Di tahun 2017, beliau promosi sebagai agency director. Nah, untuk lebih mengenal profil beliau, saya akan putarkan video dari pembicara pada malam hari ini. Oleh siapapun juga asal mau berjuang. Itulah salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjalanan Kanho, seorang pengusaha sukses di bidang jasa keuangan. Memiliki orang tua seorang pengusaha membuat masa kecilnya serba berkecukupan. Namun semuanya berubah ketika dia memasuki masa remaja. Karena usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Bahkan sejak kelas 1 SMA, dia telah ditinggal meninggal oleh sang ayah dan ibunya yang harus bekerja keras, bahkan rela menjadi seorang TKW. Kondisi sulit yang menimpa keluarganya pada saat itu membuat dia memiliki tekad yang kuat, yaitu kelak dewasa harus jadi orang sukses. Kesempatan untuk dapat kuliah di teknik mesin ITS tentunya tidak disia-siakan, karena Kanho meyakini bahwa memiliki pendidikan yang baik adalah cara untuk keluar dari kemiskinan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil meraih gelar sarjananya dengan nilai yang baik. Kanho sempat berkarir sebagai seorang engineer di perusahaan asing, di antaranya bergerak di bidang gas dan manufacturing. Namun, suatu saat, melalui sebuah buku, wawasannya menjadi terbuka mengenai kebebasan finansial dan kebebasan waktu.
sehingga semenjak itu dia termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan modal nekat, dia memulai berbagai usaha, diantaranya berdagang mainan anak, jualan tas kulit, dan bahkan sempat menjalankan bisnis MLM. Berbagai usaha sudah dilakukan dan belum dapat mewujudkan impiannya. Namun, dia tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya ada seorang teman yang memperkenalkan kepada dia sebuah peluang bisnis yang bergerak di bidang keuangan, yaitu Prudential. Walaupun pada awalnya ragu, setelah mempelajari dan mengetahui potensi bisnis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk serius menjalankannya dan yakin bisa berhasil. Berkat ketekunan dan fokus, kini bisnisnya sudah berkembang pesat di berbagai kota dan setiap tahunnya dapat meraih omset miliaran rupiah. Berbagai penghargaan pun dia raih sebagai apresiasi atas prestasi dan keberhasilannya dalam mengembangkan bisnisnya. Dan satu persatu impiannya mulai bisa terwujud. Nah, itu tadi Bapak Ibu profil pembicara pada malam hari ini. Beliau masih muda, beliau mendapatkan perjalanan ke luar negeri berkali-kali oleh Prudential. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Kanho, waktu buat Bapak. Oke, thank you Pak Joni. Selamat malam semuanya Bapak Ibu, apa kabar? Tentunya saya berdoa Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan luar biasa ya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kanho dan saya adalah Agency Director di Prudential dan sekaligus sebagai founder dari Harvest Agency. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin berbagi sebuah konsep bisnis dengan Anda, yaitu bisnis asuransi bersama Prudential. Nah, mungkin di antara Anda sebelum ikut acara malam ini sudah mendengar dari orang yang mengundang Anda sedikit banyak tentang bisnis ini seperti apa. Nah, tapi saya yakin bahwa apa yang saya sharingkan pada malam ini pasti akan melengkapi pemahaman Anda. Ya, jadi Anda nanti setelah ikut acara ini, harapan saya adalah Anda lebih mengerti sebetulnya bisnis ini seperti apa, sehingga Anda bisa mengambil keputusan yang tepat, apakah bisnis ini mau Anda tekuni atau tidak. Oke, nah oleh sebab itu, agar Anda bisa menyerap informasi dengan optimal, saran saya adalah Anda bisa ikuti acara ini dengan fokus. Artinya apa? Anda tidak disambi dengan nonton TV, Anda tidak disambi dengan... Sebentar ya Bapak Ibu, koneksinya putus ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Luar biasanya dengan connection daring kita masih bisa bertemu ya Bapak Ibu. Ya, Oke. bisa kembali. Silakan Sorry, Pak Bapak Kanho, Ibu. silakan. Ya, sorry koneksinya terputus tadi ya. Baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saya minta Anda bisa mungkin lebih stay fokus untuk ikut acara ini. Saya nggak lama-lama, saya cuma minta waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam untuk bisa menyampaikan ide bisnis ini seperti apa. Oke? Are you ready ya Bapak Ibu ya? Baik. Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Ya, kita setuju bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena tahun ini hampir sepanjang tahun dari bulan Maret kita udah menghadapi namanya pandemi COVID-19. Dan kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi COVID-19 ini memberikan multi impact ya, dampak ke berbagai macam sektor dan yang jelas berdampak di sektor bisnis dan pekerjaan. Kita tahu begitu banyak bisnis yang kena dampak, mereka harus mengalami kerugian, mereka tidak bisa beroperasi, bahkan tidak sedikit yang bisnis mereka tutup total, ya, tutup total. Oke, dan tentunya karena bisnisnya terganggu, mau nggak mau karyawannya juga ikut terkena dampaknya. Banyak karyawan yang harus di PHK, mungkin gaji dipotong separuh dan sebagainya. Oke, nah ada teman saya ya, dia tadinya dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional ya, dan jabatan dia cukup prestisius di level mungkin sudah direktur begitu ya. Tiba-tiba suatu saat dia broadcast ke WA saya dan dia mulai jualan. Ya, mulai jualan, menjajakan dagangan. Nah, itu adalah hal yang tidak pernah dia lakukan, ya tiba-tiba melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu? Karena sekali lagi, pekerjaan dia kena dampak potong gaji 50%, sedangkan kebutuhan hidup tetap harus jalan Bapak Ibu. Nah, saya tahu bahwa
pandemi ini mendorong banyak orang melakukan seperti yang dilakukan oleh teman saya. Banyak orang mulai mencari pekerjaan untuk menambal. Sekali lagi ya, bukan untuk menambah, tapi menambal penghasilan yang hilang, Bapak Ibu. Saya berdoa Anda tidak mengalami itu semua, tapi apabila kalau hari ini di antara Anda ada yang kena dampak dari pandemi, Anda sudah datang pada tempat yang tepat di acara ini, karena di acara ini nanti saya akan menyampaikan ide bisnisnya Prudential seperti apa, apakah bisnis ini cocok untuk dijalankan di saat pandemi atau tidak. Tapi apabila di antara Anda ternyata tidak kena dampak dari pandemi, pekerjaan Anda, bisnis Anda masih running well, maka kita patut bersyukur ya, dan jangan khawatir karena peluang bisnis di Prudential bukan peluang musiman. Artinya apa? Hanya jalan di saat pandemi, nanti pandemi selesai nggak jalan lagi. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Justru bisnis yang mau saya sampaikan adalah bisnis yang betul-betul bisa long term. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke? Nah, sebelum kita bicara tentang bisnisnya seperti apa, saya mengajak Anda ngobrol dulu tentang satu kata, yaitu tentang sukses. Bapak Ibu, banyak orang di dunia ini mendambakan kata ini, ya. Mereka ingin sukses. Setiap orang kalau saya tanya, Pak, pengen sukses nggak? Pasti jawabannya apa? Yes, saya pengen sukses. Bahkan orang yang menurut kita sudah sukses pun, kalau kita tanya, Pak, kepengen lebih sukses lagi nggak? Mereka tetap jawab, yes, saya ingin tetap lebih sukses. Artinya apa? Orang yang sukses pun ingin lebih sukses lagi. Nah, sekarang pertanyaannya begini, sebetulnya sukses itu apa Bapak Ibu? Ada orang yang memaknai sukses itu identik dengan punya penghasilan yang besar, punya uang yang banyak, itu sukses. Ada yang ngomong bahwa sukses itu identik kalau punya jabatan yang tinggi, posisi penting di sebuah perusahaan, atau menjadi seorang pejabat. Ada yang mengatakan bahwa sukses itu kalau menjadi orang yang populer, terkenal, dan sebagainya. Jadi setiap orang ternyata punya definisi yang berbeda-beda terhadap arti kata sukses ini. Saya nggak tahu apa arti sukses buat Anda, ya. Tetapi Bapak Ibu, apapun itu arti sukses, sebetulnya kalau kita simpulkan, sebetulnya sukses itu simpel. Apa itu sukses? Sebetulnya sukses itu adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan di mana saat seseorang berhasil mewujudkan impiannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan ada orang punya impian, saya kepingin punya penghasilan sekian rupiah per bulan. Dan ternyata dia bisa mewujudkan. Maka saya katakan bahwa orang itu sudah sukses dalam hal mewujudkan penghasilannya dia. Kalau ada orang memimpikan pengen punya rumah sendiri, nggak ngekos terus, nggak ngontrak terus, dan akhirnya bisa beli rumah, maka saya katakan orang itu sukses. Ada orang mungkin ingin menyekolahkan putra-putrinya sampai lulus sarjana dan berhasil dilakukan. Maka saya katakan orang tersebut sukses. Jadi sebetulnya sukses itu bukan sebuah tujuan akhir, tapi sukses itu adalah sebuah perjalanan ketika seseorang berhasil mewujudkan dari satu impian ke impian berikutnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, saya banyak mengamati bahwa para motivator, para orang-orang sukses, mereka juga mengatakan hal yang sama. Apa itu? Sukses selalu dimulai dari memiliki impian yang besar. Jadi kalau kita mau pingin sukses Bapak Ibu, starting awalnya adalah kita harus berani untuk bermimpi besar. Ya, dan saya percaya Anda yang ikut acara hari ini dan termasuk saya pasti punya impian. Hanya saja mungkin impiannya satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Saya yakin Anda pasti punya impian. Ya. Nah, hanya saja Bapak Ibu, banyak orang karena keadaan, karena situasi, mereka menjadi pesimis. Mereka takut untuk bermimpi. Mereka takut untuk kalau nanti impiannya nggak tercapai, mereka kecewa. Ya, oleh sebab itu mereka memutuskan, udahlah, nggak usah mimpi muluk-muluk, nggak usah aneh-aneh. Yang penting cukup makan, ya, cukup bayar tagihan, selesai. Nah, Bapak Ibu, sangat disayangkan kalau kita hari ini memutuskan untuk berhenti bermimpi. Kenapa? Karena begitu kita memutuskan untuk berhenti bermimpi, sebetulnya kita sudah sama saja berhenti untuk mengejar kesuksesan. Oke?
Nah, jadi Bapak Ibu, apapun impian Anda hari ini, mungkin Anda punya impian pengen punya penghasilan yang besar, Anda kepingin punya rumah, Anda kepingin punya mobil, Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, Anda ingin menyekolahkan putra-putri Anda di tempat yang terbaik. Saran saya satu, pesan saya satu, jangan pernah lepaskan impian Anda, apapun kondisinya. Terus bermimpi. Jangan biarkan keadaan dan orang lain mencuri impian Anda. Ya, jangan pernah menyerah. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa mewujudkan impian Anda. Oke? Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan impian, ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya, 3 pertanyaan penting. Pertanyaan yang pertama adalah, berapa harga yang harus dibayar? Oke? Berapa harga yang harus dibayar? Maksud saya begini, Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda punya impian, saya ingin punya mobil. Kalau sekedar ingin punya mobil, itu gratis, Bapak Ibu. Untuk punya impian, itu gratis. Tetapi untuk bisa mobil itu parkir di carport rumah Anda, untuk bisa STNK mobil itu tercetak nama Anda sebagai pemiliknya, ada harga yang dibayar. Setuju nggak, Bapak? Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu berapa nilai impian Anda. Kalau Anda hari ini kepingin punya mobil, berapa harga mobil impian Anda? Kalau hari ini Anda kepingin beli rumah, berapa nilai rupiah rumah Anda? Kalau hari ini Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, berapa biaya yang harus disiapkan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri? Nah, itu perlu Bapak Ibu. Saya tahu bahwa tidak semua impian bisa diukur dengan uang, tapi saya juga tahu bahwa banyak sekali impian sebetulnya bisa di-convert, bisa dinilai dengan uang. Oke? Jadi pertanyaan pertama adalah berapa nilai impian Anda? Oleh karena itu saran saya adalah Bapak Ibu, setelah Anda ikuti acara ini, kalau misalkan Anda ingin punya rumah, ingin punya mobil, cepat-cepat besok kontak salesnya, minta brosur, minta price list-nya. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, kapan Anda ingin mewujudkannya? Nah, ini penting. Seringkali saya ketemu orang, saya tanya, Pak, kepingin sukses nggak? Kepingin. Pengen kaya nggak? Kepingin. Pengen punya penghasilan besar nggak? Kepingin. Pengen punya rumah sendiri nggak? Kepingin. Begitu saya tanya, kapan Pak ingin mewujudkannya? Kebanyakan jawabannya apa? Nanti kalau Tuhan kasih rezeki. Nah, Bapak Ibu, jawaban ini kelihatannya jawaban yang bijak. Tapi sebetulnya jawaban ini adalah jawaban buat orang yang tidak yakin dan tidak serius ingin mewujudkannya. Untuk Anda lebih serius untuk mengejar impian Anda, untuk mewujudkan impian Anda harus menetapkan deadline-nya kapan. Menetapkan kapan impian ini mau diwujudkan. Kalau hari ini Anda ngomong, saya kepingin punya mobil, kapan mobil itu akan terbeli? Saya ingin pindah ke rumah baru, kapan pindahnya? Saya ingin jalan-jalan ke luar negeri, kapan pindah jalan-jalan ke luar negerinya? Nah, itu Anda harus tentukan. Supaya apa? Supaya Anda lebih serius untuk mewujudkannya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang ketiga, setelah Anda mewujudkan, setelah Anda, maksud saya, menentukan berapa nilainya dan kapan ingin mewujudkannya, Anda mulai bertanya, bagaimana caranya? Nah, ini yang mau kita bahas, Bapak Ibu. Hari ini kita mau bahas bagaimana caranya kita bisa mewujudkan impian yang Anda inginkan. Oke? Kalau kita bicara cara, sebetulnya kita bicara tentang pekerjaan. Dan hari ini kita akan lihat bahwa ada 2 kelompok pekerjaan untuk mewujudkan impian kita. Yang pertama adalah kita menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang profesional. Ini saya kelompokkan menjadi kelompok yang pertama. Yang kedua, kita memilih untuk menjadi seorang pengusaha, berbisnis. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kalau kita ambil pilihan opsi yang pertama, kira-kira konsekuensinya seperti apa? Tapi kalau kita ambil opsi yang kedua, kira-kira konsekuensinya seperti apa, Bapak Ibu? Oke? Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Kalau kita hari ini memutuskan jadi seorang karyawan atau profesional. Profesional itu misalkan jadi seorang dokter, notaris, ya, orang-orang yang menjual jasa profesionalisme mereka. Kira-kira konsekuensinya seperti apa? Ya, oke. Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Anda sebagai seorang karyawan ataupun sebagai seorang profesional? Maksud saya begini,
Hari ini Anda misalkan seorang karyawan, Anda punya gaji, berapapun itu nilainya, mau 10 juta, mau 15 juta, mau 20 juta. Pertanyaannya, kalau Anda punya impian, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pertanyaannya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian Anda ini? Bisa nggak kalau misalkan tadi Anda ngomong, saya pengen punya mobil tahun depan, pengen punya rumah 2 tahun lagi. Dengan income Anda sekarang berapa, dengan kenaikan setiap tahunnya berapa persen, bisa kebeli nggak dalam sekian tahun setelah Anda menentukan batas waktunya? Kalau Anda setelah menghitung dan menemukan jawabannya tidak bisa, maka Anda perlu berpikir ulang. Apakah Anda tetap bekerja sebagai seorang karyawan? Atau Anda harus mulai berpikir untuk mencari peluang lain? Oke? Pertanyaan yang kedua adalah, sampai kapan Anda tetap dapat menerima penghasilan tersebut? Katakanlah ada seorang profesional yang punya income-nya besar. Ada seorang karyawan punya gaji yang besar sekalipun. Percaya atau tidak, suatu saat semua income itu akan berhenti. Kenapa? Karena suka nggak suka namanya karyawan, suatu saat pasti akan di-PHK. Entah karena mungkin tidak prestasi, atau karena pensiun. Dan ketika berhenti jadi karyawan, maka income itu stop. Ketika seseorang menjadi seorang profesional, katakanlah dia menjadi seorang dokter, notaris, atau apapun. Ketika orang tersebut berhalangan untuk bekerja, karena faktor kesehatan atau karena usia, maka income juga akan stop. Artinya apa? Suatu saat, suka nggak suka, penghasilan Anda sebagai seorang karyawan atau profesional itu akan berhenti. Permasalahannya adalah ketika itu berhenti, apakah kebutuhan Anda juga berhenti? Tidak, Bapak Ibu. Kebutuhan Anda tetap akan berjalan. Oke? Nah, itu kalau kita ambil opsi sebagai seorang karyawan atau menjadi seorang profesional. Pilihan yang berikutnya, kita menjadi seorang pengusaha. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hari ini jadi pengusaha, jadi pengusaha konvensional. Apa sih pengusaha konvensional? Pengusaha konvensional itu adalah contoh orang yang buka usaha di mana semuanya diciptakan sendiri. Misalkan mau membuat restoran, buat menunya sendiri, resepnya dicari sendiri, nama restoran juga dibuat sendiri, sistem operasionalnya juga harus dipikirkan sendiri, semua diatur sendiri. Itu adalah bisnis konvensional. Nah, ini ada sebuah buku, judulnya The E-Myth, Bapak Ibu. Nah, buku ini membahas bagaimana sih peluang sukses ketika seseorang berbisnis konvensional. Kita lihat ya. Kalau misalkan hari ini ada orang memutuskan, oke, saya mau bisnis. Dari 100 orang yang berbisnis di segala bidang, dalam 5 tahun pertama, 80%-nya tutup, Bapak Ibu. Jadi kalau ada 100 orang berbisnis di berbagai macam bidang, buka resto, buka toko, buka pabrik, ya, buka ekspedisi, apapun bisnisnya, 5 tahun lagi, 80 diantaranya tutup. Sisa hanya 20 yang bertahan. Dan bagaimana nasib yang 20? Yang 20 ini, 5 tahun yang kedua, 80%-nya tutup lagi. Artinya dari 20, 16 tutup. Sisa hanya 4. Jadi artinya dalam 10 tahun, dari 100 orang yang buka usaha, hanya 4 yang bertahan dan sukses, Bapak Ibu. Nah, kita lihat antara jumlah yang sukses dibandingkan yang gagal, jauh jumlah yang gagal lebih banyak. Setuju nggak? Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa lebih banyak yang gagal? Karena nggak bisa dipungkiri, dalam bisnis konvensional pasti akan menemui tantangan sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita ngomong bisnis konvensional, pasti kita bicara tentang modal. Setuju nggak? Saya sering kali, dulu waktu sebelum pandemi, kalau ada seminar seperti ini, saya tanya sama audiens, Bapak Ibu, kalau hari ini ada orang ngajak bisnis, hal pertama apa yang Anda pikirkan? Selalu jawaban pertama adalah modal. Modalnya dari mana? Modalnya berapa? Bagaimana saya bisa mendapatkan modal segitu besar dan sebagainya? Ya, suka nggak suka, modal adalah masalah tantangan. Ya, menjadi tantangan kita berbisnis konvensional. Kalau bisnisnya mau besar, harus suntik modal lebih besar lagi. Kalau kekurangan modal, mau nggak mau harus cari utangan. Dan kita tahu ketika kita mencari utangan lagi, berarti kita menambah risiko. Nah, selain modal butuh apa lagi? Bisnis konvensional butuh pengalaman dan sistem. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau hari ini Anda mau berbisnis di bidang jual beli mobil, paling nggak Anda ngerti dunia otomotif. Kalau Anda nggak ngerti mobil, nggak ngerti otomotif, tiba-tiba jual beli mobil, wah itu resiko bangkrutnya tinggi Bapak Ibu. Oke? Mau nggak mau harus tahu.
Dan kita tentunya berbisnis tujuannya ingin namanya apa? Bisa autopilot. Artinya apa? Kita pengen bisnis selain dapat income besar, kita juga kepingin menikmati namanya kebebasan waktu. Tapi masalahnya untuk bisnis dan bisa menikmati kebebasan waktu, butuh sistem untuk membuat bisnis itu bisa jalan sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, artinya kita harus buat sistem. Masalahnya buat sistem itu nggak gampang Bapak Ibu. Buat sistem itu kita butuh investasi modal, investasi sumber tenaga manusia, investasi waktu, investasi trial dan error. Oke? Makanya karena butuh modal, butuh pengalaman, bisnis ini seringkali kita identik dengan risiko. Bapak Ibu, coba kita lihat sekarang. Kenapa kok hari ini banyak ketika COVID terjadi, banyak bisnis tutup? Jawabannya mungkin orang simpel, iya Pak, karena nggak ada pelanggan, omsetnya turun, profitnya turun, drastis, setuju. Tapi pertanyaannya, kalau ketika profit turun, permasalahannya ada di mana? Nah, permasalahannya ada begini Bapak Ibu. Ketika kita bisnis konvensional, kita ada namanya fixed cost. Betul nggak? Ada namanya pengeluaran tetap. Misalkan, kalau kita punya sebuah resto, kita paling nggak gaji pegawai. Ada pelanggan, nggak ada pelanggan, gaji pegawai tetap harus dibayar. Kalau tempatnya masih sewa, ada pelanggan, nggak ada pelanggan, tempat sewa, uang sewa tetap harus dibayar. Nah, ketika omset turun, profit turun, Bapak Ibu, maka kita nggak punya kemampuan lagi untuk membayar fixed cost. Itu yang membuat bisnis kita bangkrut. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, itu tantangannya bisnis konvensional. Makanya confirm, karena resikonya tinggi, maka dari 100 orang, hanya 4 yang berhasil. Berikutnya mungkin Anda ngomong, Pak, kalau franchise kan lebih enak, sistemnya udah ada. Setuju. Kalau franchise 90% sukses. Tapi itu dengan catatan kalau kita beli franchise-franchise yang bagus seperti merek-merek yang ada di layar Anda. McDonald, Abnormal, Indomart, Kumon, dan sebagainya. Misalkan kita ambil contoh McDonald, Bapak Ibu. McDonald ini udah bagus banget. Ya, Anda nggak usah pusing mikirin sistemnya, nggak usah pusing mikirin tentang menunya. Tapi masalahnya untuk beli franchise McDonald, kita butuh uang 1,1 juta US dollar. Oke? Pak, nggak usah kita beli franchise luar negeri, kita beli yang lokal. Oke, franchise Abnormal kita paling nggak yang 5 miliar. Indomart paling nggak 400-500 juta. Di luar kita harus invest gedung dan sewa gedung dan sebagainya. Kumon sama kurang lebih juga ratusan juta. Artinya apa? Franchise memang sistem sudah ada, tapi sekali lagi modalnya juga besar. Kalau ada yang ngomong, Pak, ada tuh Pak, franchise cuma belasan juta, bahkan nggak sampai 10 juta. Saya jamin franchise-nya nggak bisa buat Anda kaya. Ingat, kita bisnis tujuannya ingin jadi kaya. Kalau kita beli franchise yang ujung-ujungnya nggak bisa buat kita kaya, ngapain kita beli franchise itu? Betul nggak Bapak Ibu? Kita harus beli franchise yang betul-betul bisa buat kita kaya. Masalahnya franchise yang bisa buat kita kaya, tentunya franchise-nya bukan franchise murahan, Bapak Ibu. Oke? Nah, sekarang mungkin kita mulai bingung. Pak, jadi karyawan, jadi profesional, kita ada masalah dengan keterbatasan. Dengan jadi bisnismen, ada tantangan modal dan sebagainya. Terus bagaimana? Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau bicara tentang peluang dari Prudential yang menawarkan sebuah peluang yang luar biasa. Ya, Prudential memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam berbisnis. Apa kemudahan yang mau diberikan? Yang pertama, nanti kita lihat ya kemudahannya. Tapi begini, mungkin sebelum saya bicara kemudahannya begini. Kenapa sih kok kita bisnis asuransi? Ya, alasannya apa? Dan kemudian kenapa kok kita milihnya Prudential? Oke, kenapa kok nggak milih perusahaan asuransi lain? Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau ketika kita memilih mau berbisnis di bidang apapun, pasti pertimbangan pertamanya adalah market. Maksud saya begini, kalau hari ini Anda memutuskan mau jual, mau berdagang sebuah produk, kan pertanyaan simpel. Kalau saya jual barang ini, ada nggak yang mau beli? Kalau saya jual barang ini, ada nggak yang butuh? Kalau didapati jawabannya adalah nggak ada orang butuh dengan produk yang mau kita jual, nggak ada orang yang beli, maka kita harus memutuskan cari produk lain, cari bisnis lain. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, simple. Hari ini kita lihat, kalau kita bisnis asuransi, kita jual produk asuransi, ada nggak orang yang butuh asuransi? Khususnya di saat COVID ini. Oke, di saat COVID seperti ini Bapak Ibu, saya mau katakan, orang sangat-sangat butuh asuransi. Kenapa? Karena ketika ada COVID, risiko hidup semakin tinggi. Risiko sakit semakin tinggi.
ketidakpastian makin tinggi. Hari ini sehat, bulan depan belum tentu orang itu masih hidup, Bapak Ibu. Ya, kita sering dengar kabar kan, ketika COVID ini terjadi, semenjak COVID ini, pandemi ini terjadi, 2-3 minggu yang lalu masih sehat, tiba-tiba didiagnosa COVID dan meninggal. Nah, di saat ketidakpastian meningkat, resiko meningkat, kebutuhan orang akan asuransi itu meningkat. Itu sebabnya kenapa kok penjualan asuransi tetap menghasilkan omset yang luar biasa ketika ada COVID. Kenapa? Karena orang mulai sadar bahwa mereka butuh asuransi khususnya di saat pandemi. Nah, pertanyaannya, kalau pandeminya selesai, Pak, apakah masih butuh asuransi? Jelas. Kenapa? Karena sebelum pandemi, saat pandemi, dan sesudah pandemi, tetap orang bisa sakit. Dan sakitnya nggak cuma COVID, Bapak Ibu. Dari dulu yang namanya cancer, stroke, jantung, itu sudah ada. Dan sakit-sakit itu pasti juga butuh biaya besar. Nah, dan kita mau lihat market di Indonesia bagaimana. Nah, kalau kita mau bilang berapa besar market di Indonesia, Bapak Ibu, saya kasih pembanding supaya Anda bisa mengukur berapa besar marketnya di Indonesia. Pembandingnya mana? Negara tetangga kita, Singapura. Bapak Ibu, Singapura itu negara kecil. Ya, penduduknya sekitar 6-7 juta penduduk. Sebagai informasi, Prudential ini sudah beroperasi di Singapura itu 90 tahun. Dan selama 90 tahun Prudential ini beroperasi, sampai hari ini Prudential tetap menghasilkan omset penjualan yang sangat luar biasa di Singapura. Artinya apa? 6-7 juta penduduk, 90 tahun kita beroperasi, marketnya nggak habis-habis. Padahal di Singapura perusahaan asuransi nggak cuma Prudential. Di Singapura perusahaan asuransinya banyak, Bapak Ibu, ya, bahkan lebih banyak daripada yang ada di Indonesia. Sekarang di Indonesia bagaimana? Indonesia penduduknya aja sudah hampir 300 juta jiwa. 270 something. Ya. Katakanlah yang bisa beli asuransi, saya ambil persentase nggak 100%. Yang bisa beli asuransi katakanlah cuma 30%. 270 juta dikalikan 30%, itu nilai 80 juta jiwa. 80 juta penduduk. Coba Anda bayangkan. 80 juta penduduk itu 10 kali lipat lebih penduduk Singapura. Kalau Singapura aja 6-7 juta penduduk, 90 tahun itu nggak habis-habis. 80 juta penduduk ini mau butuh berapa tahun baru habis, Bapak Ibu? Jawabannya adalah unlimited. Artinya apa? Market di Indonesia tidak mungkin bisa habis. Anda bisa lihat ya betapa besarnya market insurance di Indonesia kalau kita mau bisnis di bidang ini. Nah, tinggal sekarang kita milih. Kita mau milihnya di perusahaan mana untuk menangkap peluang ini. Kita mau bergabung di perusahaan A, B, C, atau Prudential. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita milih Prudential? Alasannya simpel. Yang pertama adalah karena perusahaan kita adalah perusahaan nomor 1. Saya ngomong siapa? Bukan saya, Bapak Ibu. Yang ngomong adalah pihak ketiga. Tiada lain adalah media. Kalau kita search di Google, Bapak Ibu, perusahaan asuransi jiwa nomor 1 di Indonesia, percayalah, nanti Anda beli coba, besar kemungkinan yang keluar adalah Prudential. Ya, Prudential always number 1. Sejak kapan? 2004 sampai tahun ini. Nah, ini contoh clipping ya dari salah satu majalah bisnis, majalah investor namanya. Ini kita udah langganan dapat penghargaan sebagai perusahaan asuransi jiwa nomor 1 sejak 2004 sampai hari ini. Ya, dan tidak ada satu perusahaan asuransi pun di Indonesia yang bisa meraih prestasi seperti Prudential. Langganan nomor 1. Nah, coba bayangkan secara psikologis kalau hari ini kita menawarkan produk asuransi kepada klien kita dan klien kita ngomong begini, Pak, boleh nggak saya bandingkan sama asuransi lain? Oh, silakan. Kenapa? Karena perusahaan kita nomor 1. Dan kita mau dibandingkan dengan perusahaan nomor 2, nomor 3, nomor 10, nomor sekian. Kita percaya diri, Bapak Ibu. Yang tidak percaya diri adalah kompetitor kita. Setuju nggak? Ya. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ini yang jauh lebih penting. Kenapa kok saya milih Prudential? Kenapa kok kita milih Prudential? Karena Prudential sudah punya histori yang proven. Ya, sudah punya rekam jejak yang teruji. Nah, perusahaan kita adalah perusahaan yang induknya di Inggris, Bapak Ibu, ya, namanya Prudential PLC. Dan perusahaan kita ini beroperasi di 3 wilayah, di Eropa, Amerika, dan Asia. Jadi ini adalah perusahaan internasional dengan pusat di London dan sudah berdiri sejak 1848. Sebelum Indonesia merdeka, sebelum Perang Dunia I dan Perang Dunia II.
Artinya apa? Perusahaan kita ini sudah sangat kenyang dengan pengalaman. Sudah berulang kali melewati masa-masa sulit. Perang Dunia I, Perang Dunia II, resesi ekonomi, krisis finansial. Kita udah lewati itu semua. Artinya kejadian pandemi sekarang ini, itu Prudential sudah pernah lewat. Dan kita sudah pengalaman untuk melewati masa-masa seperti itu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali peluang-peluang bisnis di luaran sana yang kelihatannya menawarkan iming-iming yang menggiurkan. Betul nggak? Income besar dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, setelah kita terjun di bisnis mereka, bergabung dengan perusahaan mereka, apakah tahun depan perusahaannya masih ada? Apakah 3, 4, 5 tahun lagi perusahaannya masih eksis, Bapak Ibu? Kebanyakan perusahaannya udah nggak ada. Websitenya di search pun udah nggak ada, Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, kita nggak kepengen bisnis yang sekali lagi musiman. Kita nggak pengen bisnis yang hanya setahun, 2 tahun kemudian bubar, Bapak Ibu. Tentunya kita kepengen bisnis untuk jangka panjang. Oleh sebab itu, kita perlu mencari perusahaan sebagai partner kita, perusahaan yang sudah punya track record teruji. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa kita milih Prudential? Karena Prudential sudah teruji. Dan saat ini kita sudah beroperasi di seluruh dunia dengan 24 juta nasabah, dengan dana total kelolaan 496 miliar pound sterling. Ini kalau dirupiahkan dikalikan 18 ribuan. Bapak Ibu. Coba hitung berapa banyak nolnya. Nggak terhitung Bapak Ibu. Ya, oke. Itu alasannya kenapa kita milih Prudential. Nah, mungkin Anda ngomong, Pak, tapi kan bisnis asuransi itu susah. Ya, dengar-dengar jual asuransi itu susah. Bapak Ibu, menurut saya justru bisnis di Prudential ini, di asuransi ini gampang. Kenapa? Alasannya yang pertama, kita nggak butuh modal. Yes, kita nggak butuh modal. Kita tidak seperti bisnis franchise, kita nggak seperti bisnis konvensional yang butuh modal besar. Kita di sini nggak perlu modal. Ya, hari ini Anda memutuskan untuk join, besok Anda udah bisa jalan. Sehingga bagi Anda yang kepingin punya bisnis, tapi selalu terbentur di masalah modal, ini adalah jawaban Anda. Hari ini yang Anda sudah jadi pengusaha, pengen buka usaha yang kedua, ini jawaban Anda. Buka usaha baru tanpa harus menyedot dana Anda, tanpa harus ngutang lagi di bank. Oke? Yang kedua, nggak butuh pengalaman. Ya, jadi apapun background Anda hari ini, Anda punya kesempatan untuk berhasil. Kok bisa? Karena kita nggak butuh pengalaman. Oke? Kok bisa nggak butuh pengalaman? Nanti saya jelaskan di belakang. Ya, jadi kalaupun hari ini Anda nggak punya pengalaman, nggak ngerti tentang asuransi, nggak usah khawatir. Saya dulu juga nggak ngerti asuransi. Kalau Anda nggak punya pengalaman di bidang penjualan, nggak usah khawatir. Banyak juga teman-teman saya yang dulunya nggak punya pengalaman di bidang penjualan dan hari ini berhasil. Mungkin hari ini Anda berkata, Pak, saya cuma ibu rumah tangga, nggak pernah kerja, saya baru fresh graduate. Nggak usah khawatir. Banyak teman kita yang fresh graduate, nggak kerja di mana-mana, langsung terjun di Prudential dan hari ini sukses. Banyak ibu rumah tangga yang nggak pernah kerja, hari ini juga sukses. Nggak butuh pengalaman. Nah, karena nggak butuh modal, nggak butuh pengalaman, maka tidak ada resiko, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa bangkrut kalau kita nggak butuh pengalaman, nggak butuh modal? Setuju nggak? Nah, sehingga bisnis ini relatif mudah. Ya, mungkin Anda bertanya, Pak, kalau nggak butuh pengalaman, nggak butuh modal, nggak ada resiko, terus income-nya bagaimana? Apakah income-nya besar atau income-nya kecil? Nah, kita lihat potensi bisnis ini bisa menghasilkan miliaran per tahun. Jadi walaupun di bisnis ini nggak pakai modal, tetap bisa memberikan profit, income miliaran per tahun. Bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, tapi miliaran per tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda mau bisnis konvensional yang memberikan profit miliaran per tahun, berapa modal yang harus Anda sediakan? Kalau hari ini Anda pengen punya franchise yang bisa menghasilkan miliaran per tahun, berapa outlet franchise yang harus Anda miliki? Dan berapa banyak modal yang harus Anda bayar untuk di sana? Oke? Di Prudential nggak butuh modal. Ini luar biasa. Nah, kita lihat bisnisnya seperti apa. Oke, hari ini kalau Anda join, sekali lagi, saya ajak Anda bukan jadi seorang sales asuransi, tapi saya ajak Anda sebagai seorang partner bisnis di Prudential.
yaitu menjadi seorang distributor produk asuransi. Bukan jadi sales produk asuransi, tapi distributor produk asuransi. Saya tidak bermaksud mengecilkan profesi sales. Profesi sales itu bagus. Tetapi saya mau menawarkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar Anda jualan pribadi. Anda menjadi seorang distributor. Ya. Nah, kita tahu yang namanya distributor rata-rata lebih kaya daripada retail. Setuju nggak? Distributor produk mie instan dibanding toko mie instan pasti lebih kaya distributor mie instannya. Nah, hari ini saya ngajak Anda untuk menjadi distributor produk asuransi. Dan ini adalah sebuah bisnis. Ini bukan part-time job, ini bukan freelance. Ini perlu digarisbawahi, Bapak Ibu. Ini sama seperti Anda buka pabrik, buka toko, buka resto, sama. Bisnis, bukan part-time job. Nggak ada orang part-time buka resto, setuju nggak? Nggak ada orang part-time buka pabrik. Nggak ada. Bisnis pabrik, bisnis resto. Mereka selalu ngomongnya begitu. Mereka nggak pernah ada yang ngomong, kalau sempat restonya saya buka, kalau sempat pabriknya baru jalan. Nggak pernah. Mereka pasti menjalankan restonya every day open. Pabriknya setiap tahun, setiap hari pasti operasional. Betul nggak? Karena itu bisnis. Sama, Prudential juga seperti mereka. Business, not part-time job. Ya, dan kita akan menjadi seorang distributor produk asuransi. Nah, ini adalah peluang yang saya mau cerita. Mulainya dari mana? Mulainya Anda dari jadi seorang agen dulu. Agen kalau dalam dunia dagang itu ibaratnya retail. Dan tugas Anda di awal jualan asuransi. No, Pak katanya jadi distributor, kok disuruh jualan? Begini Bapak Ibu, sebelum Anda melangkah menjadi distributor, Anda harus tahu dulu cara jualnya bagaimana. Kalau Anda sendiri nggak tahu cara jualnya, bagaimana Anda mau jadi seorang distributor? Betul nggak? Nah, ketika Anda memulai bisnis ini, Anda sebagai agen, sebetulnya misi utamanya adalah kita mau belajar jualan polis. Nah, tapi jangan khawatir, di sini Anda jual belajar, nggak perlu bayar, malah Anda dibayar. Dengan apa? Dengan komisi, ya, dan bonus. Ketika Anda jadi agen, Anda jualan, Anda terima komisi. Komisinya nggak sekali, tapi Anda terima komisi 60 kali, alias 5 tahun. Dengan nilai 30%, 30%, 5%, 5%, 5%. Ini belum termasuk bonus, di tahun pertama terima 12%, tahun kedua 13,5%. Jadi kalau total profit yang Anda terima, komisi plus bonus, selama 5 tahun, itu totalnya mencapai 100,5%. Saya bulatkan 100%. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan hari ini Anda sebagai agen, di tahun 2020 ini bisa jual polis asuransi dengan omset 500 juta. Berarti profit yang akan Anda terima adalah 500 juta dikali 100%, 500 juta juga. Jadi Anda jual berapa, senilai Anda jual itulah yang Anda dapatkan. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Ya kan? Dan semua itu nggak tanpa pakai modal. Ya, sekali lagi, tanpa pakai modal. Oke, saya kasih simulasinya supaya Anda lebih jelas. Contoh, bulan ini Anda join. Ya, di bulan pertama, Anda berhasil closing, jual polis asuransi ke si A. Ya, si A beli polis dengan nilai 1 juta per bulan. Komisi Anda tadi kan 30%. Berarti Anda terima 300.000. Betul? Di bulan kedua, ada si B juga beli polis melalui Anda. Nilai preminya 2 kali lipatnya, 2 juta per bulan. 2 juta kali 30%, 600.000. Nah, di bulan pertama, si A itu akan bayar lagi premi di bulan kedua. Karena orang bayar premi nggak cuma sekali, Bapak Ibu. Bayar premi pasti bisa di atas 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bahkan. Nah, di bulan kedua, si A pasti akan store lagi 1 juta. Ketika dia store 1 juta, Anda dapat 30% lagi, 300.000. Berarti di bulan kedua, komisi Anda akan naik dari 300.000 menjadi 900.000 yang Anda terima. Di bulan ketiga, dapat nasabah si C. Dia beli polis senilai 3 juta. Dikalikan 30%, komisi Anda 900.000. Si A dan B di bulan ketiga akan store premi lagi.
Anda terima lagi 900.000, total 1,8 juta. Nah, Anda lihat dari bulan ke bulan, income Anda sebagai agen saja sudah akan meningkat, meningkat. Konsisten akan terus meningkat. Ya, jadi jangan heran nanti kalau setelah setahun kerja, Anda punya komisi itu akan gede banget, bahkan bisa mengalahkan income seorang manajer yang kerja di perusahaan. Oke? Nah, simulasi ini belum termasuk memperhitungkan bonus yang 12% dan 13,5%. Ini baru komisi saja. Ya, oke. Ini kalau Anda jadi agen. Nah, setelah Anda jadi agen, sekali lagi, kita nggak kepengen jualan terus. Kita kepengen berbisnis. Itu misi kita untuk join di bisnis ini. Jadi apa? Distributor. Nah, jadi distributor itu artinya Anda membangun jaringan distribusi. Anda mulai bangun tim Anda ya di Prudential. Nah, jaringan distribusi inilah yang disebut dengan bisnis Anda yang sesungguhnya. Aset bisnis Anda. Dan dari aset bisnis ini bisa menghasilkan pasif. Caranya bagaimana? Nanti saya tunjukkan. Ya. Oke, Pak, bagaimana saya supaya bisa jadi seorang distributor? Untuk Anda menjadi distributor, untuk menjadi seorang leader di Prudential, Anda perlu namanya promosi naik jabatan. Menjadi apa? Associate Agency Director. Nah, untuk promosi menjadi AAD, syaratnya simpel. Anda dalam setahun cukup jualan diri Anda pribadi plus tim Anda 400 juta. Minimal tim yang Anda miliki harus minimal ada 4 agen yang Anda rekrut, masing-masing jualan 1 polis. Simple. Anda plus tim 400 juta, tahun depannya lagi Anda pasti jadi AAD, Associate Agency Director. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau hari ini saya join dan ternyata Desember nanti saya bisa 400 juta, apakah Januari saya juga jadi AAD? Jawaban saya, yes, bisa. Ya, nah jadi nggak ada yang mustahil, gitu ya. Oke, ketika Anda berhasil menjadi AAD, apa yang Anda dapatkan? Anda akan mendapatkan namanya off-riding. Nah, off-riding itu adalah komisi yang kita terima, tapi bukan dari kita jualan sendiri. Tapi dari jualannya tim kita, agen yang kita rekrut. Kita rekrut si A. Si A kita training, pinter, bisa jualan. Berapapun nilai jualannya, kita terima off-riding. Sebesar 13,5% di tahun pertama, 9% tahun kedua, total yang kita terima 22,5% dari omset yang dihasilkan oleh si agent A. Berapa banyak saya boleh rekrut? Terserah Bapak Ibu. Anda mau rekrut 5, 10, 20, 30, terserah. Yang jelas semakin banyak Anda rekrut, maka peluang Anda mendapatkan omset juga semakin besar. Tinggal dikali, maka off-riding Anda juga semakin besar. Nah, Pak, berarti boleh dong rekrut sebanyak mungkin? Boleh. Ya. Nah, apakah kita berhenti di AAD? Enggak. Kita bisa promosi lagi jabatan yang lebih tinggi jadi agency director. Sama seperti saya. Kalau Anda udah jadi agency director, maka Anda punya porsi profit yang lebih besar. Tapi syaratnya untuk jadi agency director, satu tim mencapai 1,2 miliar dan punya 6 agen yang 1 polis. Ya. Nah, profitnya apa? Kalau Anda rekrut agen dan agen menjual, Anda terima bukan 22,5 lagi, tapi 33%. Nah, dan agen-agen yang Anda rekrut sebelumnya bisa jadi sudah menjadi AAD seperti Anda sebelumnya. Ketika dia jadi AAD, Anda terima 10,5% dari seluruh total omset timnya dia. Ya, nah, kita lihat kompensasinya makin besar, Bapak. 33% dari agen yang masuk Anda rekrut, 10,5% dari tim Anda yang sudah jadi AAD. Ya, nah, agency director udah posisi yang paling tinggi. Tetapi income-nya bukan yang paling tinggi. Income tetap akan bisa grow meskipun Anda secara karir sudah mencapai posisi yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu, berarti semua orang kepingin jadi AD, betul nggak? Karena bisnis ini ujung-ujungnya jadi agen, AAD, dan pengen jadi AD. Nah, ketika nanti di tim kita sudah banyak menghasilkan AD, kita bisa menikmati namanya passive income. Nah, jadi di Prudential kita bisa nikmati passive income dengan cara apa? Bantu tim kita jadi AD seperti diri kita. Ya, skemanya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Kalau Anda
sudah di posisi AD6. AD6 ini apa sih maksudnya? AD6 ini adalah AD yang punya 6 AD ke bawah. 6 kedalaman. Terimanya berapa besar? Ini Bapak Ibu, 10% tahun pertama, 10% tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun pertama 10% untuk level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda bisa lihat kalau kita punya AD, AD itu bukan agen baru. AD artinya seorang agen yang sudah punya kemandirian, punya keahlian, dan tentunya dia tidak ingin berhenti, juga kepingin mencetak banyak AD juga. Artinya tanpa perlu kita supervisi, monitor setiap hari, mereka tetap bisa jalan, tetap bisa menghasilkan omset. Betul nggak? Tetap melakukan pengembangan tim. Nah, disitulah kita menikmati namanya passive income. Ya, nah jadi Bapak Ibu, banyak sekali saat ini para pengusaha, para profesional, para karyawan yang posisinya di level manajer, direktur, join di Prudential. Kenapa? Apakah mereka kurang duit? Bukan. Tapi karena mereka kepingin menikmati suatu saat namanya passive income. Ya, oke. Pak, bisnis plan-nya gimana? Nah, bisnis plan itu apa sih? Bisnis plan itu adalah gambaran masa depan Anda. Kalau bisnis ini Anda tekuni dalam kurun waktu tertentu. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih gambaran masa depan bisnis Anda di Prudential kalau Anda tekuni selama 5 tahun ke depan. Nah, kita punya strategi Bapak Ibu, kita punya plan. Kalau Anda ikuti strategi kita, ikuti plan kita, minimal income yang Anda terima akan seperti sama yang saya tunjukkan sebentar lagi. Ya, tahun pertama Anda jadi agen. Tadi udah saya sebutkan, fokus Anda adalah jualan. Di sini kalau jualan Anda rata-rata biasa saja, nggak ada yang spektakuler, Anda terima 7 juta per bulan. Nah, saya nggak tahu angka 7 juta itu besar atau kecil. Ya, tapi mau besar atau kecil, saya yakin tidak ada orang yang nolak ketambahan income 7 juta. Setuju nggak? Dan sekali lagi, bukan ini tujuan akhir kita join di Prudential. Bukan 7 juta yang mau kita dapetin. 7 juta ini cuma jembatan awal aja. Begitu Anda capai target dan pakai strategi kita, tahun kedua Anda akan jadi AAD. Sebagai AAD, tugas kita adalah sudah menjadi seorang distributor, kita bangun jaringan, kita rekrut pengembangan tim. Di sini income Anda akan loncat menjadi 30 juta per bulan. Nah, Anda lihat, dari 7 loncat ke 30. Nah, tahun berikutnya, kalau Anda capai target lagi, Anda bisa promosi menjadi AD. Tim Anda semakin besar, dan di sini income Anda juga akan semakin besar jadi 60 juta per bulan. Nah, kita lihat percepatannya, 7, 30, 60. Nah, Pak, kalau udah jadi AD, berikutnya apa? Tadi udah saya sebutkan, kita bisa menjadi AD1. Artinya, ketika Anda jadi AAD Anda akan jadi AD juga. Jadi Anda punya satu level AD di bawah, disebut AD1. Di sini tim Anda semakin besar dan Anda punya income juga semakin besar. Berikutnya lagi Anda jadi AD2, AD3 dan seterusnya. Ya. Dan tim Anda sudah besar sekali dan Anda bisa punya income tembus 100 juta per bulan. Jadi Bapak Ibu, bisnis plan yang mau saya tunjukkan kepada Anda adalah di Prudential. Hanya butuh waktu 5 tahun saja. Anda bisa punya income 100 juta per bulan. Nah, ini yang mau saya tawarkan kepada Anda. Peluang ini yang mau saya tunjukkan kepada Anda. Jadi di Prudential ini bukan cari uang receh, Bapak Ibu. Ya, bukan cari uang 7 juta, 10 juta, bukan. Bukan bermaksud saya memandang rendah income 7 juta, 10, bukan. Tapi maksud saya adalah di Prudential ini saya mau ngajak Anda untuk menjadi kaya melalui bisnis ini dengan income 100 juta per bulan minimal yang Anda dapatkan dalam waktu 5 tahun. Oke, nah apalagi Pak yang bisa kita dapatkan di Prudential? Kita juga ada reward ya bagi Anda yang belum pernah keluar negeri atau kepengen keluar negeri lagi. Kita ada jalan-jalan gratis keluar negeri. Contoh, bagi agen-agen yang capai target tahun ini, maka tahun depan bisa berangkat ke London atau ke Seoul atau juga plus ke Edinburgh, tergantung target yang dicapai yang mana. Ini semuanya gratis Bapak. Ya. Dan sebagai catatan, perjalanan gratis dari Prudential ini bukan perjalanan yang murahan meskipun gratis. Tapi justru Prudential kasih pelayanan bintang 5. Ya, saya sudah berulang kali bersama Prudential melakukan perjalanan trip Star Club Bapak Ibu, jamuannya sangat luar biasa. Ya. Nah,
Kemudian, Pak, tapi saya nggak punya pengalaman. Tadi udah saya katakan, tidak butuh pengalaman. Jangan khawatir. Kenapa? Karena di Prudential, Anda nggak sendirian, tapi Anda akan disupport oleh Prudential, Anda akan disupport oleh agency, dalam hal ini adalah Harvest Agency, dan Anda juga akan disupport oleh leader. Oke, kita akan lihat supportnya apa aja. Prudential sebagai perusahaan asuransi akan support kita dengan produk-produk yang bagus, akan support kita dengan teknologi yang canggih, akan support kita dengan sistem yang bagus sehingga kita bisa passive income. Dan Prudential juga akan mentraining para agennya supaya mampu berjualan produk asuransi. Nah, kita akan lihat nih dengan produk. Ini ada satu produk andalan kita, namanya produk asuransi kesehatan PPH Plus. Apa yang membuat PPH Plus ini istimewa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau dulu kita ikut asuransi, berobat ada batasnya, operasi ada batasannya, biaya dokter ada batasannya. Kalau lebih dari limitnya, kita harus nombok. Produk PPH Plus sudah nggak pakai limit lagi, Bapak Ibu. Mau operasi habis berapapun kita bayar, mau dokter habis berapapun kita bayar, obat habis berapapun kita bayar. Pak, apa betul nggak ada limitnya sama sekali? Sebetulnya ada, tapi limitnya cuma satu, yaitu limit tahunan. Yang paling kecil saja, limit tahunannya 2 miliar per tahun. Itu plus ada limit cadangan lagi 8 miliar. Jadi sebetulnya dalam setahun orang bisa berobat sampai 10 miliar gratis. Coba bayangkan Bapak Ibu. Luar biasa nggak produknya? Nah, ini ada satu testimoni nasabah Prudential yang kebetulan juga seorang agen. Dia terinfeksi COVID dan dia tidak berobat di rumah sakit rujukan pemerintah, tapi memutuskan memakai produk PPH Plus dan mendapatkan layanan yang pasti jauh lebih baik. Ya, kita dengarkan testimoninya. Saya Monang. Suaranya nggak keluar, Pak Kanho. Pesan saya Monang Siombing. Oke, saya ulangi Saya adalah Bu, seorang keluar ya agen suaranya ya. asuransi dan Saya ulangi. juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Anda sudah mendengar sendiri bagaimana luar biasanya produk PPH Plus, ya. Nah, sekarang Prudential juga support dengan teknologi. Bapak Ibu, hari ini kita kalau bisnis di asuransi Prudential ini, kita udah nggak lagi pakai kertas, Bapak Ibu. Ya, kita udah canggih semua pakai gadget. Oke, dulu kalau saya closing nasabah, saya presentasi semua pakai kertas, ya, ngisi formulir pakai kertas, dan itu butuh waktu yang lama. Ya, dari pertama kali presentasi sampai pengajuan, sampai polisnya jadi, itu mungkin butuh waktu sampai 2 minggu. Tapi hari ini berkat teknologi, kita pakai aplikasinya kita yang namanya Prufos. Kita presentasi udah pakai gadget, ya, ngitung, menyajikan proposal pakai gadget, apply juga pakai gadget Prufos ini, ya, semua melalui aplikasi ini. Dalam hitungan menit, ya, dari hari yang sama, polis itu bisa jadi, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sangat canggih sekali, ya.
Semua pakai Proofforce. Nah, bagi nasabah sendiri juga didukung dengan teknologi namanya Pulse, aplikasi Pulse. Nah, Bapak Ibu, ini aplikasi juga canggih. Nasabah bisa cek polisinya seperti apa, oke? Dan dia bisa mengajukan klaim juga melalui aplikasi Pulse. Jadi Bapak Ibu dengan teknologi membuat kita semakin mudah untuk menjalankan bisnis ini. Ya. Nah, terus Bapak Ibu, Anda juga akan disupport oleh agency. Dalam hal ini Harvest Agency. Apa fungsi Harvest Agency? Bapak Ibu, Harvest Agency itu ibaratnya seperti sebuah sekolah bisnis. Ya, sekali lagi Anda saya ajak ke sini untuk berbisnis. Dan saya tahu bahwa tidak semua di antara Anda punya pengalaman bisnis. Nah, oleh sebab itu, Anda dikasih tahu cara berbisnis di Prudential dengan Harvest Agency. Ya, jadi Harvest Agency ini menyediakan sistem, menyediakan pelatihan bagaimana cara mengembangkan bisnis asuransi di Prudential. Jadi kita punya banyak sekali training-training Bapak Ibu, dan selama pandemi ini trainingnya semua dilakukan melalui aplikasi Zoom. Ya, jadi Anda bisa ikut training sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, dari training yang paling basic seperti Fast Start, ada seminar tiap minggu. Ya, pagi hari kita juga ada briefing. Ya, jadi bisa dipastikan walaupun Anda nggak punya pengalaman, Anda nggak ngerti apa-apa, nggak usah khawatir. Anda akan diajarin, Anda akan di-training. Kenapa kok di bisnis lain kita butuh pengalaman? Karena di bisnis lain kita nggak ada orang yang ngajarin. Makanya kita butuh pengalaman. Di bisnis ini kita nggak butuh pengalaman. Kenapa? Karena kita ada yang ngajarin. Ada sistemnya. Nah, selain sistem, bahkan Anda juga ada mentor. Di sini ada leader-leader yang akan jadi mentor Anda. Setiap dari Anda pasti punya mentor. Ya, punya guru. Anda boleh konsultasi sepuas Anda. Anda punya masalah di lapangan, boleh tanya sama leader-leader Anda. Caranya bagaimana untuk mengatasi problem Anda. Oke? Nah, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk bisnis kita. Ya. Nah, kalau menurut Anda bisnis ini bagus, masuk akal untuk dijalankan, mungkin yang jadi pertanyaan, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah Anda segera download aplikasi Proofforce di Play Store, ya, atau di App Store untuk aplikasi Proofforce. Ya. Dan segera isi aplikasi agent di Proofforce tersebut. Nah, cara ngisinya boleh tanya sama orang yang undang Anda. Oke, Bapak Ibu. Dan langkah yang paling penting adalah Anda segera mengikuti training. Dan training awal adalah namanya training Fast Start. Ini training basic buat agent-agent baru. Ini akan kita adakan di hari Selasa minggu depan, 27 sampai tanggal 30. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Bapak Ibu. Ini ada 4 modul, ya. Di mana di modul 1 Anda akan belajar tentang kenapa sih kita butuh asuransi, dan kita juga belajar tentang produk PPH Plus yang tadi kita dengarkan testimoninya. Hari kedua kita akan belajar cara jualnya bagaimana. Hari ketiga kita akan belajar tentang asuransi jiwa dan asuransi sakit kritis. Hari keempat kita akan belajar cara menjualnya sekali lagi. Ya, nah itu Bapak Ibu. Oke, saran saya Anda bisa ikuti training Fast Start ini sebagai langkah awal Anda untuk memulai bisnis ini. Ya. Nah, setelah Anda mendengarkan penjelasan saya, tiba giliran Anda mengambil keputusan. Anda mau join atau tidak. Pesan saya sebelum Anda memutuskan adalah begini, Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu kita berhasil atau tidak sebelum kita pernah mencoba. Setuju? Dan kabar baiknya, kalau Anda mau mencoba bisnis Prudential, tidak ada resiko apapun. Kalau hari ini Anda mencoba bisnis kafe, Anda mencoba bisnis buka toko, tetap ada modal yang harus di-store. Tapi kalau hari ini Anda mencoba berbisnis di Prudential, tidak ada modal yang harus Anda store. Itu kabar baiknya. Kemungkinannya cuma 2. Kalau Anda berhasil, 5 tahun lagi Anda punya income 100 juta per bulan. Tapi kalau gagal, Anda tidak rugi apapun. Jadi ibaratnya ini kalau sebuah permainan, sebuah pertandingan, hasilnya cuma 2. Anda menang atau Anda draw. Nggak ada kalah. Kalau ada sebuah pertandingan seperti itu, masakah kita tidak mau ikut pertandingan tersebut? Kalau ada sebuah bisnis yang tidak akan membuat Anda bangkrut, tidak membuat Anda rugi apapun, kemungkinan cuma 2. Anda kaya atau Anda tetap seperti sekarang. Itu aja. Masa Anda nggak mau coba? Oke? Nah, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, kalau Anda ada pertanyaan, saya persilakan Anda boleh ketik di kolom chat atau Q&A. Saya kasih waktu Anda untuk bertanya. Ya, oke. Sambil menunggu, kalau Anda ada pertanyaan, kalau Anda
mau menjalankan bisnis ini dengan serius, pesan saya satu, ikuti aja sistem yang ada. Maksudnya apa? Kita punya sistem itu seperti kompas, seperti GPS, seperti Google Map. Ya, Bapak Ibu kalau hari ini melakukan sebuah perjalanan ingin menuju sebuah tempat yang Anda nggak pernah ke sana, saya yakin Anda sekarang pakai aplikasi namanya Google Map. Betul kan? Dan ketika Anda ikuti petunjuk di Google Map, Anda pasti sampai pada tujuan. Nah, sama. Hari ini tidak ada seorang pun yang pernah menjalankan bisnis ini sebelumnya. Saya dulu juga nggak pernah. Tapi apa yang hari ini membuat saya dan teman-teman yang lain bisa berhasil? Karena kita ikuti petunjuk yang disajikan oleh Harvest Agency. Oke, Harvest Agency memberikan Anda Google Map. Tinggal Anda ikuti. Maksudnya Google Map di sini adalah pelatihan-pelatihan yang ada. Ikuti aja pelatihan-pelatihan yang ada, pasti saya jamin berhasil. Kalau ada yang bertanya, Pak, tapi kok dengar-dengarnya banyak juga yang gagal? Yang gagal simple. Jawabannya adalah karena mereka nggak pernah ikuti petunjuk kita. Kalau Anda nggak mau ikuti petunjuk, nggak pernah mau ikut training, nggak pernah mau ikut, nggak tahu cara menjalankannya, ya Anda pasti gagal, Bapak. Ya, mau bisnis apapun kalau nggak tahu caranya pasti gagal. Oke, nah itu saran saya. Ya, nah saya lihat tidak ada pertanyaan. Oke, pesan saya terakhir sebelum saya akhiri, kalau misalkan setelah acara ini berakhir dan tiba-tiba Anda ada pertanyaan, pesan saya jangan tanya sama orang lain kecuali kepada orang yang mengundang Anda. Kenapa? Kalau Anda tanya sama orang lain, tanya sama tetangga atau teman Anda, belum tentu mereka paham tentang bisnis ini. Saya khawatir Anda akan mendapatkan inputan yang keliru. Saran saya tanya sama orang yang mengerti bisnis ini dan tidak lain itu adalah orang yang mengundang Anda. Ya, oke, Bapak Ibu, saya nggak akan memperpanjang lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna buat Anda. Silakan Anda ambil keputusan yang tepat untuk masa depan Anda. Terima kasih dan selamat malam.